Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai strategi pemasaran dalam retail. Sebelum saya membahas materi, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Kalisa Wijaya dengan NIM 202300804772. Saya mempresentasikan mengenai materi ini untuk memenuhi tugas proyek UTS dalam mata kuliah manajemen retail. Oke, lanjut saja langsung ke materi. Di sini ada mengapa sih strategi pemasaran retail itu penting. Sebelum kita membahas mengapa strategi pemasaran retail itu penting, di sini ada definisi dari strategi pemasaran retail. Strategi pemasaran retail ini adalah rencana komprehensif yang dirancang untuk menarik, melibatkan, dan mempertahankan pelanggan, serta mendorong penjualan di lingkungan retail. Tujuannya pasti untuk menciptakan pengalaman belanja yang menarik, membangun loyalitas merek, dan mengoptimalkan keuntungan. Komponen utamanya yaitu meliputi analisis pasar, penentuan posisi produk, penetapan harga, promosi atau pengelolaan toko fisik maupun online, dan pengalaman pelanggan. Nah, di sini yang pertama itu ada dominasi toko fisik. 84,6% transaksi retail masih terjadi di toko fisik menurut data dari Statista 2025. Ini menunjukkan bahwa pengalaman langsung, sentuhan produk, dan interaksi manusia tetap tidak tergantikan, menjadikan optimasi toko fisik sebagai elemen vital. Dan yang kedua ada perjalanan pelanggan hybrid. Konsumen saat ini menggabungkan pengalaman online dan offline dalam perjalanan belanja mereka. Strategi harus mampu menjembatani gap antar kanal ini secara mulus. Dan yang ketiga ada investasi iklan masif. Pengeluaran iklan retail global diperkirakan mencapai 62 US dollar miliar pada tahun 2025 menurut data dari eMarketer. Angka ini mencerminkan persaingan sengit dan kebutuhan mendesak untuk menonjol di tengah kebisingan pasar. Dan yang terakhir ini adalah peningkatan konversi. Strategi pemasaran yang tepat meningkatkan konversi rata-rata umumnya rendah, historis sekitar 3% di retail fisik. Peningkatan kecil pada konversi dapat menghasilkan dampak signifikan pada pendapatan total. Nah, selanjutnya di sini ada strategi pemasaran retail modern dengan pendekatan omnichannel. Pendekatan omnichannel ini apa sih? Pendekatan ini tuh seperti tulang punggung pemasaran retail kontemporer. Ini bukan hanya tentang memiliki banyak kanal, tetapi memastikan semua kanal itu tersebut terintegrasi, memberikan pengalaman merek yang konsisten dimanapun pelanggan berinteraksi. Nah, integrasi kanal digital dan fisik ini yang pertama. Ini dengan mengkombinasikan kekuatan CEO, influencer marketing, atau juga konten digital dengan promosi yang relevan di toko fisik. Misalnya seperti menggunakan data browsing online pelanggan untuk mengaktifkan diskon saat mereka memasuki toko fisik. Dan yang kedua itu ada desain pengalaman di toko. Contohnya ini seperti misal kayak penataan toko yang strategis yang dirancang untuk mengarahkan traffic ke produk unggulan atau zona pengalaman, bukan sekedar hanya rak produk saja. Lalu yang ketiga ada personalisasi dan segmentasi pasar. Pentingnya mengimplementasikan personalisasi dan segmentasi pasar untuk setiap kanal. Data pelanggan harus terpusat agar penawaran di aplikasi, email, dan di dalam toko dapat disesuaikan secara dinamis. Nah, berikut juga ada studi kasus dari Walmart dan Omnichannel. Walmart ini telah berhasil menguasai model omnichannel melalui integrasi toko fisik sebagai pusat pemenuhan dengan platform digital. Program loyalitas Walmart Rewards ini mendorong pembelian berulang dari konsumen sambil memanfaatkan infrastruktur mereka untuk pengiriman hari yang sama atau juga bisa disebut dengan same day delivery dan pengambilan di tepi jalan atau bisa disebut dengan curbside pick up. Selanjutnya di sini ada retail mix 6P. Retail mix ini tuh sebagai fondasi dari strategi pemasaran retail. Nah, retail mix 6P ini adalah kerangka kerja komprehensif yang membantu peritel merancang dan melaksanakan strategi pemasaran yang efektif. Ini mengintegrasikan elemen inti yang harus dipertimbangkan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan mencapai tujuan bisnis.
Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai produk. Ini mengacu pada barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan, termasuk fitur, kualitas, desain, merek, dan jaminan. Namun juga ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam memilih produk. Itu yang pertama pastinya kelengkapan produk. Kelengkapan produk yang dijual dapat memengaruhi pertimbangan konsumen dalam memilih suatu toko atau department store. Lalu yang kedua juga tersedianya produk. Produk utama yang ditawarkan, contohnya misal seperti di toko roti, mereka tidak hanya menyediakan roti, tapi juga mereka menyediakan berbagai macam minuman atau mungkin makanan lainnya. Lalu yang ketiga, macam dan jenis karakteristik dari suatu produk. Misalnya, baju yang dijual di department store itu tidak hanya dijual dari satu merek saja, tetapi juga tersedia dari merek-merek lainnya. Mungkin kalau misalnya yang kayak kita kenal tuh kayak Matahari ya. Matahari tidak menjual dalam satu merek, tapi juga menjual dari berbagai merek. Lalu juga yang keempat itu ada konsistensi. Produk yang sudah sesuai dengan keinginan konsumen ini harus dijaga keberadaannya dengan menjaga kelengkapan, kualitas, dan harga diri produk yang dijual. Nah, itu adalah mengenai dari produk. Lalu yang kedua ini ada place atau tempat. Ini menentukan di mana dan bagaimana produk akan tersedia bagi pelanggan, baik itu lokasi toko fisik, platform online, atau saluran distribusi lainnya. Lalu juga ada people. Ini sebagai kunci ya dari strategi retail. Ini mencakup karyawan yang berinteraksi dengan pelanggan, layanan pelanggan, pelatihan staff, serta target audience dan segmen pelanggan. Nah, yang keempat juga ada price atau harga. Ini strategi penetapan harga untuk produk dan layanan, mempertimbangkan biaya, nilai yang dirasakan pelanggan, persaingan, dan posisi pasar. Lalu juga ada promotion. Promotion ini pastinya penting juga karena aktivitas ini dilakukan untuk mengkomunikasikan nilai produk kepada pelanggan, seperti iklan, penjualan personal, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Lalu yang terakhir itu ada proses. Mekanisme dan alur kerja di balik penyampaian layanan dan produk, termasuk operasional, prosedur pemasaran, pengiriman, dan layanan purna jual. Oke, selanjutnya di sini juga ada keunggulan bersaing berkelanjutan dalam retail. Keunggulan bersaing berkelanjutan atau biasa juga disebut dengan sustainable competitive advantage dalam retail ini mengacu pada serangkaian atribut atau strategi yang memungkinkan sebuah retail untuk secara konsisten mengungguli pesaingnya dalam jangka panjang. Ini bukan hanya tentang memimpin pasar untuk sementara waktu, tetapi membangun fondasi yang sulit ditiru dan mampu bertahan dari perubahan pasar. Nah, yang pertama ini ada diferensiasi produk atau layanan. Dapat menawarkan seperti produk atau layanan unik yang sulit ditiru oleh pesaing, seperti produk eksklusif, pengalaman pelanggan yang superior atau layanan personal. Lalu yang kedua dengan inovasi teknologi, dengan mengadopsi dan memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan pengalaman belanja online maupun offline, efisiensi internal atau penawaran produk yang inovatif. Lalu juga yang ketiga ada efisiensi operasional, dengan mengelola rantai pasok, inventaris, dan biaya operasional secara efektif. Ini memungkinkan retail menawarkan harga yang lebih kompetitif atau nilai lebih baik kepada pelanggan. Dan yang keempat itu ada brand loyalty. Ini membangun hubungan emosional dan kepercayaan yang kuat dengan pelanggan melalui reputasi, kualitas konsisten, dan program loyalitas yang efektif dapat membuat mereka dengan enggan untuk beralih. Lalu yang terakhir ada network effects. Ini dengan menciptakan ekosistem di mana nilai layanan atau platform meningkatkan seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna, seperti yang terlihat pada platform pasar online besar. Selanjutnya juga ada strategi pertumbuhan dalam retail. Strategi pertumbuhan dalam retail ini adalah pendekatan terencana yang digunakan untuk meningkatkan pangsa pasar, pendapatan, profitabilitas. Berbagai strategi dapat diterapkan disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya perusahaan, dan tujuan jangka panjang. Yang pertama juga di sini ada ekspansi geografis. Dengan
Kita mempunyai strategi itu dengan membuka toko baru di lokasi yang belum terjangkau atau memasuki pasar internasional. Strategi ini memperluas jangkauan pelanggan pastinya dan meningkatkan pangsa pasar secara signifikan. Contohnya adalah pembukaan cabang supermarket di kota-kota tetangga gitu ya. Lalu juga yang kedua adalah akuisisi dan merger, membeli atau misal bergabung dengan perusahaan retail lain untuk memperluas skala, basis pelanggan atau teknologi. Ini dapat memberikan akses cepat ke pasar atau teknologi baru serta mengurangi kompetisi. Contohnya retail besar mengakuisisi startup e-commerce kecil. Lalu yang ketiga adalah pengembangan pasar baru dengan menawarkan produk atau layanan yang sudah ada ke segmen pasar yang sama sekali baru. Ini membantu menemukan peluang pertumbuhan di luar target audiens tradisional. Contohnya seperti merek pakaian remaja yang mulai menargetkan pasar dewasa muda. Lalu juga ada diversifikasi produk dengan menambah kategori produk atau layanan baru yang berbeda dari penawaran inti. Ini pastinya dapat menarik segmen pelanggan baru atau meningkatkan nilai penjualan pelanggan. Contohnya seperti retail pakaian yang mulai menawarkan aksesoris rumah tangga. Lalu juga yang kelima ada penetrasi pasar dengan meningkatkan penjualan produk atau layanan yang sudah ada kepada pelanggan yang sudah ada atau menarik pelanggan baru di pasar yang sama. Hal ini dilakukan melalui promosi, diskon, atau peningkatan kualitas layanan untuk mendorong pembelian berulang. Contohnya ini seperti program loyalitas atau diskon musiman. Yang terakhir ada transportasi digital. Transformasi digital ini mengintegrasikan teknologi digital di semua area bisnis untuk mengubah operasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Ini pastinya akan meningkatkan efisiensi, personalisasi, pengalaman pelanggan dan membuka saluran penjualan baru. Contohnya implementasi AI untuk rekomendasi produk atau aplikasi belanja mobile canggih. Nah, selanjutnya ada studi kasus. Nah, di sini saya mengambil studi kasus dari Kalian Jewelers Indonesia. Kalian Jewelers ini membantu memiliki akar global, telah sukses menerapkan strategi adaptif di pasar Indonesia, khususnya dalam retail perhiasan mewah. Strategi mereka ini berfokus pada penggabungan tradisi, pengerjaan tangan, dan inovasi digital untuk menarik konsumen modern. Yang pertama di sini ada transformasi digital dan VTO. Mereka mengimplementasikan fitur VTO atau bisa juga disebut dengan virtual try-on di platform belanja online mereka. Fitur ini memungkinkan pelanggan mencoba perhiasan secara digital, menggabungkan augmented reality, mengatasi keraguan dalam pembelian barang mewah secara online. Dengan mengimplementasikan fitur ini pastinya sebagai konsumen akan lebih mudah dan pastinya nggak akan mikir dua kali gitu jadinya, karena kita bisa coba secara digital. Ini udah keren banget sih ya. Lalu juga yang kedua, desain toko imersif. Ini toko fisik mereka dirancang secara mewah dan imersif, bukan hanya sebagai tempat transaksi, tetapi juga sebagai destinasi pengalaman. Tata letak yang elegan dan pencahayaan yang cermat meningkatkan nilai estetika produk dengan mendorong durasi kunjungan yang lebih lama. Lalu juga layanan personalisasi kuat. Mereka ini fokus pada layanan personalisasi mulai dari konsultasi desain, perhiasan hingga layanan after sales seperti pembersihan dan perbaikan. Pendekatan ini membangun kepercayaan dan menciptakan ikatan emosional jangka panjang dengan pelanggan. Dengan hasil dari strategi ini yang dilakukan oleh Kalian Jewelers, peningkatan signifikan dalam kunjungan toko baik secara virtual maupun fisik, serta peningkatan dalam kategori retail yang sensitif terhadap kepercayaan dan emosi. Itu mungkin studi kasus yang bisa dicontoh ya. Lalu juga di sini ada kunci sukses strategi pemasaran retail. Keberhasilan dalam retail tidak berasal dari satu taktik tunggal, melainkan dari eksekusi yang cermat terhadap beberapa pilar strategis yang saling mendukung.
Yang pertama itu dengan pemahaman audiens. Kenali audiens dan segmentasi pasar secara mendalam. Pemasaran harus dipersonalisasi hingga tingkat individu untuk efektivitas maksimal. Lalu yang kedua dengan bangun nilai dan brand. Kita harus membangun merek dengan nilai sosial atau purpose driven marketing dan tawarkan pengalaman unik yang tidak bisa ditiru oleh kompetitor. Lalu yang ketiga bisa dengan integrasi holistik. Integrasi sempurna antara kanal digital dan fisik adalah mutlak. Pengalaman pelanggan harus terasa mulus dan tanpa batas. Lalu juga pemanfaatan data. Kita dapat menggunakan data besar atau big data dan teknologi AI atau ML untuk personalisasi penawaran, optimasi inventaris, dan peramalan tren. Nah, itu tadi kunci sukses dalam usaha bisnis retail. Lalu juga tantangan dan peluang di era digital. Pastinya ya, dengan digital sekarang yang semakin berkembang, makin banyak pula tantangan. Nah, retail pastinya dapat menghadapi tantangan yang berkembang pesat seiring dengan evolusi teknologi. Namun di balik tantangan tersebut terdapat peluang besar untuk inovasi dan keunggulan kompetitif. Yang pertama itu ada tantangan utama pemasaran retail. Nah, yang pastinya pertama itu persaingan intensif. Seperti biaya per lead atau biaya akuisisi pelanggan di sektor retail terus meningkat akibat kejenuhan platform iklan. Lalu juga perubahan konsumen cepat. Perilaku konsumen ini sangat cepat berubah, didorong oleh tren media sosial dan perubahan ekonomi, menuntut kelincahan strategi pemasaran. Dan yang ketiga juga ada fragmentasi kanal. Sulitnya mengelola dan mengintegrasikan puluhan kanal komunikasi dan TikTok hingga toko fisik. Di balik ada tantangan, namun di sini juga ada peluang inovasi yang mencerahkan. Nah, yang pertama itu pemanfaatan AI dan AR, penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk merekomendasikan produk yang lebih akurat untuk menciptakan pengalaman belanja yang lebih mendalam. Lalu juga yang kedua dengan menggunakan kampanye influencer lokal, kita dapat bekerja sama dengan mikro atau nano influencer untuk menciptakan otentisitas dan membangun kepercayaan di tingkat komunitas. Contohnya, misal kita mengambil dari inovasi Walmart. Walmart ini menggunakan AR di aplikasi mereka, memungkinkan pelanggan dapat memvisualisasikan bagaimana perabotan akan terlihat di rumah mereka sebelum membeli. Nah, meningkatkan kepercayaan dan dapat mengurangi tingkat pengembalian. Nah, kesimpulan dari strategi pemasaran retail, di sini strategi pemasaran retail di masa depan harus berpusat pada adaptasi dan integritas tanpa henti. Kunci untuk bertahan dan berkembang di era saat ini adalah menciptakan sistem pemasaran yang fleksibel, didukung oleh data dan berorientasi pada pengalaman pelanggan. Nah, retail harus lincah, mampu berputar cepat menanggapi tren pasar atau krisis yang tidak terduga, dan terapkan praktik terbaik global sambil menyesuaikan dengan nuansa dan budaya pasar lokal di Indonesia. Lalu juga fokus pada pelanggan. Pengalaman pelanggan bukan hanya dari produk, adalah pembeda utama. Berikan nilai tambah yang nyata di setiap titik kontak. Nah, mari kita ciptakan perjalanan belanja yang tak terlupakan untuk menguntungkan, mencetak loyalitas yang abadi, dan profitabilitas yang berkelanjutan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya bahas mengenai materi strategi pemasaran dalam bisnis retail. Sebelumnya, jika ada kurang atau kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.